Desa-desa dibakar, persediaan makanan dirusak, menjadikan penduduk setempat terperanjat dan tidak berdaya. Namun, Wikramawardhana dan pasukan Majapahit tidak tinggal diam. Mereka dengan cepat menyesuaikan taktik mereka, memperkuat pos pertahanan, dan mengerahkan pasukan untuk menghadapi serangan tersebut. Pada tahun 1389, Majapahit kehilangan salah satu pemimpin terbesarnya, Hayam Wuruk. Setelah wafatnya sang raja yang agung, keponakan sekaligus menantunya, Wikramawardhana, diangkat sebagai raja baru. Di tengah upacara penobatan yang megah dan penuh hikmat, ribuan prajurit dan pejabat kerajaan berkumpul di halaman istana. Bendera kerajaan berkibar dengan anggun, sementara suara musik gamelan menggema, menambah suasana hikmat. Pedang dan tombak para prajurit bersinar di bawah cahaya matahari, menambah kesan kebesaran acara tersebut. Dengan jubah kebesarannya yang berhiaskan emas dan permata, Wikramawardhana melangkah ke kursi tahta yang dihiasi ukiran indah, diiringi sorak-sorai dari para hadirin. Para menteri terkemuka menghampiri tahta, membungkuk dalam-dalam, sebelum menyampaikan sumpah setia mereka kepada raja baru. Namun, di balik wajah-wajah yang penuh hormat itu, tersembunyi rasa was-was dan kekhawatiran akan masa depan Majapahit di bawah pemerintahan yang baru. Kerajaan ini telah lama stabil di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, dan kini menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Berbagai masalah muncul di hari-hari awal pemerintahan Wikramawardhana. Bre Wirabhumi, putra Hayam Wuruk dari Selir, merasa dirinya lebih berhak atas tahta yang kosong. Ketidakpuasan ini berakar dalam, menciptakan persaingan politik yang panas. Bre Wirabhumi, bersama beberapa pemimpin daerah yang tidak puas, mulai mengadakan pertemuan rahasia di malam hari. Mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, merencanakan langkah-langkah untuk menentang kekuasaan Wikramawardhana. Ketegangan semakin meningkat, dengan banyak pihak yang merasa posisi mereka terancam. Sumber-sumber seperti Pararaton dan Baba Tanah Jawi menggambarkan ketidakstabilan ini sebagai salah satu faktor utama yang memicu konflik besar-besaran di kemudian hari. Bahkan di tengah-tengah prosesi penobatan, bayang-bayang pemberontakan sudah mengintai di mana-mana, merusak keharmonisan yang sebelumnya dikenal di seluruh wilayah kerajaan. Pada tahun 1405, ketegangan yang terpendam akhirnya meledak menjadi perang terbuka yang dikenal sebagai Perang Paregreg. Dengan rasa dendam dan keinginan untuk merebut kekuasaan, Bre Wirabhumi mulai mempersiapkan pasukannya untuk serangan mendadak. Mereka mengadakan latihan militer intensif, membangun senjata, dan memperkuat pertahanan di berbagai pos strategis. Sementara itu, Wikramawardhana tidak tinggal diam. Ia memanggil para panglima perangnya dan menyusun rencana pertahanan yang matang. Prajurit-prajurit Majapahit diperintahkan untuk siap siaga siang dan malam, berlatih dengan keras di bawah bimbingan para panglima yang berpengalaman. Pedang, tombak, dan panah disiapkan dalam jumlah besar. Di berbagai pangkalan militer, deru latihan dan gemuruh langkah prajurit menggema, mencerminkan persiapan yang sangat serius dan terorganisir dari kedua belah pihak. Kitab Negara Kertagama dan Pararaton menggambarkan persiapan militer ini dengan sangat detail, menekankan betapa krusialnya langkah-langkah tersebut dalam menghadapi perang yang akan datang. Perang Paregreg dimulai dengan serangan mendadak yang dilakukan oleh pasukan Bre Wirabhumi. Menggunakan taktik gerilya yang licin, mereka berusaha menyerang titik-titik lemah di wilayah Majapahit, menciptakan ketakutan dan kehancuran di sepanjang jalan mereka. Desa-desa dibakar, persediaan makanan dirusak, menjadikan penduduk setempat terperanjat dan tidak berdaya. Namun, Wikramawardhana dan pasukan Majapahit tidak tinggal diam. Mereka dengan cepat menyesuaikan taktik mereka, memperkuat pos pertahanan, dan mengerahkan pasukan untuk menghadapi serangan tersebut. Pasukan Majapahit, dalam pertempuran yang sengit, menunjukkan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Dengan strategi yang cerdik,
mereka berhasil menghentikan laju pemberontak. Suara pertempuran, dentang pedang yang beradu, dan teriakan prajurit yang gugur menggema di medan perang. Adegan ini menggambarkan betapa kerasnya usaha yang dikeluarkan untuk mempertahankan kerajaan dan menghadapi ancaman dari dalam. Puncak dari Perang Paregreg terjadi ketika pasukan Wikramawardhana berhasil mendapatkan momentum dan mengepung pasukan Bre Wirabhumi. Dengan taktik jitu dan koordinasi yang baik, mereka berhasil mengepung dan memotong jalur suplai musuh. Dalam suasana pertempuran yang mencekam, Wikramawardhana memimpin langsung pasukannya dengan keberanian yang luar biasa. Bre Wirabhumi, di sisi lain, menolak untuk menyerah. Ia turun langsung ke medan perang, memimpin pasukannya dengan semangat juang yang tinggi, mencoba segala cara untuk membalikkan keadaan. Pertempuran ini digambarkan dalam kitab Kidung Sunda dan Baba Tanah Jawi, sebagai salah satu momen paling dramatis dalam sejarah Majapahit. Pertempuran sengit ini menunjukkan betapa besarnya pertaruhan dan keberanian yang diperlukan di kedua belah pihak. Dentang senjata beradu, teriakan semangat, dan jeritan prajurit yang terluka menciptakan suasana yang penuh dengan intensitas dan drama. Pertarungan terakhir dalam Perang Paregreg terjadi di benteng pertahanan Bre Wirabhumi. Pasukan Wikramawardhana menjalankan strategi pengepungan yang cerdik, mempersempit ruang gerak musuh. Bre Wirabhumi merasa terpojok, mencoba melakukan serangan balasan yang nekat. Ia mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya, berharap dapat meloloskan diri dari kepungan. Namun, pasukan Majapahit yang terlatih dengan baik tidak membiarkan celah sedikit pun. Mereka berhasil mematahkan setiap serangan balik, menunjukkan keunggulan strategi dan taktik militer mereka. Adegan ini penuh dengan ketegangan. Setiap detik berlalu seakan membawa napas terakhir para prajurit. Pengkhianatan, ketidakpastian, dan semangat juang mewarnai medan perang, menggambarkan ketiadaan kompromi dari kedua belah pihak. Kitab Pararaton dan Baba Tanah Jawi mendeskripsikan pertempuran terakhir ini sebagai salah satu babak paling menentukan dalam perang saudara ini, di mana keberanian dan kecerdikan diuji hingga batas terakhir. Meski perang telah usai, dampaknya terus menghantui Majapahit. Kerajaan yang dulunya kokoh dan makmur kini menghadapi ketidakstabilan dan kerusakan besar. Banyak wilayah yang hancur, rakyat kehilangan rumah, dan ekonomi terpuruk. Infrastruktur kerajaan yang selama ini menjadi kebanggaan mulai rusak dan butuh waktu lama untuk dipulihkan. Para petani kesulitan menanam dan memanen hasil bumi, perdagangan terganggu, mengakibatkan kelaparan di beberapa tempat. Rakyat yang selamat bergulat dengan trauma perang dan banyak yang kehilangan keluarganya. Dampak dari perang ini begitu mendalam sehingga merembet hingga tingkatan sosial, ekonomi, dan politik Majapahit. Kamp-kamp pengungsian mulai bermunculan di sepanjang bentangan kerajaan tempat orang-orang terlantar mencoba mencari perlindungan dan makanan. Keresahan dan penurunan semangat di kalangan rakyat menyebabkan banyak menteri dan pemimpin daerah meragukan kemampuan Wikramawardhana untuk memulihkan stabilitas dan kemakmuran Majapahit. Di dalam istana, Wikramawardhana dan penasihat-penasihatnya terdesak untuk segera menemukan solusi atas krisis yang dihadapi. Sementara itu, upaya perbaikan infrastruktur dan sistem perdagangan mulai direncanakan. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Pertentangan politik dan ketidakpuasan rakyat masih menjadi bayang-bayang yang terus menggugat masa depan kerajaan. Walaupun Majapahit mengalami penurunan, warisan kejayaan dari era Hayam Wuruk dan Tribuana Wijaya Tunggadewi tidak dapat dihilangkan begitu saja.
Keberhasilan mereka dalam memajukan budaya, seni, dan perdagangan tetap terasa dan dikenang hingga zaman modern ini. Bentuk-bentuk warisan tersebut tampak dalam karya seni seperti arca-arca batu dan candi-candi megah yang tersebar di berbagai wilayah Majapahit, membuktikan kejayaan masa lalu. Selain itu, hikayat dan kitab kuno seperti Negara Kertagama dan Pararaton terus dilestarikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang masa lalu Majapahit. Nilai-nilai kepemimpinan yang bijaksana dan kuat dari Hayam Wuruk, serta keberanian Wikramawardhana dalam mempertahankan kerajaannya, tetap dicatat dalam sejarah sebagai pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya. Dampak kebijakan perdagangan mereka, yang mencakup jalur perdagangan maritim dan interaksi dengan berbagai bangsa, membantu membentuk identitas budaya yang luar biasa kaya dan beragam bahkan hingga hari ini.